Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teks deskripsi. Materi yang akan menjadi pokok pembahasan adalah pengertian, ciri, jenis, contoh, dan struktur teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengarkan, dan merasakan atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Sebagai contoh, misalnya pesona pantai Sengginggi, ayahku, panutanku. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kesatu, ciri teks deskripsi dari segi tujuan. Dari segi tujuan, teks deskripsi dibuat untuk menggambarkan objek serinci dan selengkap mungkin dari sudut pandang penulis. Dengan begitu, pembaca bisa membayangkan objek tersebut seolah-olah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya teks deskripsi melibatkan 5 kesan atau panca indera, yaitu melihat, mendengar, mengecap, merasa, dan mencium. Kedua, ciri teks deskripsi dari segi objek. Ciri objek yang digambarkan pada teks deskripsi bersifat khusus, individual, dan personal. Artinya, hasil pengamatan objek yang dideskripsikan bisa jadi berbeda meskipun jenisnya sama. Contoh, ketika menulis teks deskripsi tentang tempat wisata, kamu mungkin menggambarkan tempat tersebut terlalu ramai dan sesak. Namun, bisa saja temanmu menggambarkan tempat tadi sebagai objek wisata yang seru untuk dikunjungi beramai-ramai. Ketiga, ciri teks deskripsi dari segi isi. Ciri teks deskripsi yang terakhir yaitu dari segi isi. Sebuah teks deskripsi harus memuat informasi yang lengkap, jelas, rinci dari pengamatan penulis. Teks deskripsi dibuat berdasarkan pendapat personal atau subjektif, sehingga akan ditemukan penggunaan kata-kata sifat. Contoh, kucingku berumur 1 tahun, bulunya halus, lebat, berwarna abu-abu. Ekornya panjang dan bergoyang. Setiap kali aku memanggil namanya, sungguh lucu dan menggemaskan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki 2 jenis, yaitu berdasarkan bentuk dan berdasarkan isinya. Kesatu, berdasarkan bentuk. Teks deskripsi berdasarkan bentuk terdiri dari teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang masuk dalam bagian teks lain. Teks deskripsi yang berdiri sendiri artinya teks tersebut berdiri sendiri dan tidak dicampur adukan dengan teks lain. Sedangkan teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain artinya teks tersebut hanya muncul sekilas di dalam cerita, misalnya di dalam cerita pendek, novel, lirik lagu, atau iklan. Kedua, teks deskripsi berdasarkan isi.
terdiri dari teks deskripsi spasial, objektif, dan subjektif. Teks deskripsi spasial adalah teks yang menggambarkan objek dengan sudut pandang, ruang, dan waktu. Teks deskripsi objektif adalah teks yang memuat informasi sebuah objek dengan apa adanya, tanpa harus diberi opini tambahan. Dan teks deskripsi subjektif adalah teks yang memuat informasi dengan tambahan opini penulis sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, atau dirasakannya. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks deskripsi. Sebelum membuat teks deskripsi, kamu perlu mengetahui struktur pembangunnya. Tanpa adanya struktur, maka susunan teks menjadi tidak padu, sehingga tidak enak dibaca. Teks deskripsi terdiri atas 3 struktur, yaitu yang ke-1, identifikasi, yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga, simpulan atau kesan. Mari kita bahas satu persatu. Yang ke-1, identifikasi. Struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisikan pengenalan nama, objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Misalnya, kamu memiliki objek pantai. Kamu bisa menginformasikan nama dan lokasi dari pantai tersebut. Kamu dapat pula menuliskan betapa terkenalnya pantai tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian. Struktur deskripsi bagian adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Penulis menggambarkan apa yang telah ia lihat, dengar, dan rasakan selama mengamati objek pilihannya. Jadi, pada bagian ini, penulis bisa menggambarkan tiap bagian yang ada pada objek. Misalnya, ketika mendeskripsikan pantai, kamu bisa menggambarkan bahwa pantai merupakan tempat yang sangat indah dengan deburan ombak yang ramai, tetapi udaranya sangat panas, sehingga membuatmu harus terus-menerus memakai topi agar tetap bisa menikmati pemandangan. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Struktur simpulan atau kesan adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Namun, bagian ini bersifat opsional. Artinya, boleh dituliskan ataupun tidak. Contoh, meskipun pantai ini indah, tetapi banyak pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, kita akan membahas kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan atau ciri tertentu yang melekat pada suatu teks. Dalam membuat teks deskripsi, terdapat kaidah-kaidah kebahasaan yang biasa digunakan, yaitu yang ke-1, ejaan dan tanda baca. Ejaan mencangkup penulisan huruf kapital. Ada 5 aturan mengenai penggunaan huruf kapital, yakni yang ke-1, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama seseorang. Ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang keempat, huruf kapital sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Dan yang kelima, huruf kapital dipakai
sebagai huruf pertama nama geografi. Sebagai contoh, penggunaan kata Danau Toba. Tanda baca membahas penggunaan tanda titik dan tanda koma dalam teks deskripsi. Tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda baca titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur suatu pemerincian. Tanda baca koma dipakai sesudah kata seru. Dan tanda baca koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat. Kaidah kebahasan yang kedua yaitu sinonim. Sinonim adalah kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Di dalam teks deskripsi, sinonim dapat digunakan untuk mengganti kata agar tidak membosankan untuk dibaca. Kaidah kebahasan yang ketiga adalah kata umum dan kata khusus. Kata umum atau hipernim adalah kata yang ruang lingkupnya luas dan mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus atau hiponim merupakan kata yang cakupan maknanya lebih sempit. Contoh, toko itu menjual berbagai jenis bunga. Ada bunga mawar, melati, anggrek, kenanga, lili, sampai Kamboja. Kata umum dalam kalimat tersebut adalah bunga. Sementara kata khususnya yaitu mawar, melati, anggrek, kenanga, lili, dan Kamboja. Kaidah kebahasan yang keempat yaitu kata sifat. Kata sifat atau adjektiva merujuk pada keterangan pada objek yang dideskripsikan. Kata ini juga sering diawali dengan kata lebih dan sangat. Contoh, sangat jernih, lebih bersih, dan sebagainya. Kaidah kebahasan yang kelima yaitu kalimat perincian. Kalimat perincian dalam teks deskripsi berguna untuk menjelaskan objek sehingga mudah dibayangkan oleh pembaca. Kaidah kebahasan yang keenam yakni kalimat serapan panca indera. Kalimat serapan panca indera adalah kalimat yang penulisannya berhubungan dengan indera penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan pengecap. Sebagai contoh, bunga mawar adalah bunga kesukaanku. Wanginya harum dan memiliki banyak warna. Tetapi kita harus berhati-hati saat memegangnya. Sebab bunga mawar mempunyai batang berduri yang bisa membuat tangan terluka. Berikut contoh teks deskripsi. Judul Rumahku. Bagian identifikasi. Rumahku merupakan rumah semi permanen, setengah bata dan setengahnya kayu, yang berlokasi di Nagari Tobo Ketek, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Rumahku memang tidak terlalu bagus, tetapi disinilah tempat ternyaman untuk menghabiskan waktu. Senyum dan canda tawa keluarga senantiasa menghiasi seluruh sisi rumah yang membuatku betah dan tak ingin rasanya pergi mengurus kesibukan yang tak ada akhirnya. Rumah yang kutempati saat ini merupakan hasil renovasi pada tahun 2010 lalu. Awalnya, keseluruhan rumahku berbahan dasar bata. Tetapi gempa yang terjadi pada tahun 2009 menghancurkan rumah ini.
Struktur bagian. Rumahku berwarna merah muda dan memiliki halaman yang cukup luas. Halaman depan rumahku diberi semen, sehingga tidak ada sisa tanah yang bisa ditanami. Aku pun mengakalinya dengan menanam bunga di dalam pot. Di bagian kiri halaman rumahku terdapat selokan kecil untuk mengaliri air yang jatuh dari atap. Di sebelahnya tumbuh pohon rambutan yang berbuah jika musimnya tiba. Dari halaman menuju ruang tengah, kita akan melewati teras terlebih dahulu, lalu masuk ke ruang tamu yang berukuran 3 x 3 meter. Di ruang tamu terpajang foto keluarga yang mengingatkanku pada momen masa kecil dulu. Selain beberapa foto, rak buku juga berdiri di samping pintu penghubung ruang tamu dan ruang tengah. Rak buku seolah ingin menyambut para tamu dan mempersilahkan untuk masuk ke ruang tengah. Ruang tengah inilah yang merupakan ruang keluarga. Disinilah tempat kami biasa bersenda gurau, memupuk keharmonisan bersaudara. Di ruangan ini terdapat beberapa pajangan seperti gambar Ka'bah yang sengaja kami pajang di arah kiblat. Ada juga gambar kaligrafi dan beberapa foto. Dua benda yang tak pernah kami ubah posisinya di dalam ruangan tengah ini adalah lemari besar. Alasannya karena terlalu berat untuk dipindahkan. Seperti rumah pada umumnya, di ruangan tengah juga terdapat televisi. Benda ini sering menjadi sumber perdebatan kami karena rebutan mengganti channel TV. Namun, walaupun demikian, tetap saja ada yang mengalah. Bagian simpulan atau kesan. Begitulah gambaran rumahku yang sederhana. Memang tak ada sesuatu yang mewah. Tapi di rumah inilah selalu menjadi tempat ternyaman buatku. Demikianlah materi teks deskripsi yang berkaitan dengan pengertian, ciri, jenis, contoh, dan strukturnya. Semoga video pembelajaran ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.